sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita doa dulu ya. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai semuanya yang datang di sini dan yang lain. Gimana kabarnya? Baik. Harus masuk ya, Pak ya? Mimpi siapa namanya? Oh, mimpi aku yang sakit itu bukan ya? Oh iya, iya, iya. Yang sakit demensi ya? Oh, coba nggak bikin? Oke. Hari ini Bu Yuyun pindah kelas di sini ya. Secara khusus karena lebih enak buat menggambar, kemudian kita bisa tatap muka secara langsung ya. Kemarin kan membelakangi jadi enak rasanya. Oke, tugasnya aman, apa ya? Aman. Selama dalam proses kalian sedikit mengalami kesulitan atau banyak mengalami kesulitan, sedikit kesulitan dalam hal apa? Waktu. Waktu, semuanya itu ya kayaknya ya, menggambarnya, memori. Mungkin beberapa orang akan seperti itu sih. Apalagi kalau istilahnya kita kan pemanasan ya. Sebenarnya harusnya titik dulu, komposisi titik. Tapi karena waktunya mungkin kalian bekerja, di posisi titik itu perasaan sekali yang harus dikomposisikan di dalam A3 ya. Makanya saya langsung di situ aja. Untuk menggariskan nggak apa-apa. Mungkin sudah mengerjakan itu sudah. Sudah jadi. Cindy. Oh nggak masalah. Minggu depan Bu Cynthia. Ya. Oke. Nah, beberapa juga sudah mengumpulkan lewat WA pribadi ya, maksudnya mengumpulkan lewat WA yang kelas online Sudah. sudah untuk nilai Sudah. masuk ya. Jadi setelah pertemuan minggu ini baru kayaknya keluar di minggu depannya gitu. Oke. Oke. Untuk nanti yang kelas ini kan kabarnya disobek atau tidak? Masih dibuka gambar. Oh, gitu. Ya, wes lihat nanti aja ya. Kalau saya langsung bisa menilai ya berarti tidak usah disobek. Tapi kalau saya tidak langsung bisa menilai berarti harus disobek. Apa ya? Oke. Hari ini Bu Yun akan menjelaskan tentang komposisi bidang gitu. Tapi sebelumnya kita kan kemarin belajar apa sih? Saya ingat. Ya, tulis unsur-unsur yang dasar seni rupa, kemudian sudah ya belajar ya. Bagaimana secara umum baik dan yang ingin ditanyakan sebelum saya mulai terkait tugas-tugas sebelumnya mungkin yang baru bergabung. Mbak Nadia bergabung ya? Dia Putri Ramadhani. Iya, Bu. Ada nggak ya? Dia ada. Ada, Bu. Maaf, Bu, Ada. putus-putus suaranya. Bisa gitu ya. Jadi sebentar. Kan di tempat kalian sama seperti di tempatnya Mbak Nadia dan Mas Juan putus-putus. Ya Bu, suaranya Bu Yuyun putus-putus. Oh gitu. Sebentar ya. Iya. Tunggu dulu ya. Saya ke bagian Mas Koordinator. Tunggu dulu. Mungkin jaringannya ini.
E-learning. Alexander Satria Pamungkas. Nggak ada. Hadir, Bu. Hadir. Sentrino Aditya Putra. Hadir, Bu. Dina. Hadir, Bu. Juan Nathanael. Hadir, Bu. Rio. Hadir, Bu. Monika. Hadir, Bu. Nadia Putri. Hadir, Bu. Naura. Hadir, Bu. Nizam. Hadir, Bu. Untuk yang kelas online, apakah sudah menyiapkan gambar yang dicari? Belum. Saya kan tadi menginstruksikan untuk mencari gambar apapun ya. Serah, apakah sudah dicari? Nanti kalau misalkan saya suruh untuk memperlihatkan gambarnya, berarti tinggal share screen aja gitu ya. Untuk instruksi selanjutnya akan saya beritahukan setelah pemaparan materi, gitu ya. Disiapkan juga untuk kertas gambar, boleh kertas A4 biasa boleh, atau kertas folio biasa juga boleh. Kemudian poin atau proyektor. Oke, sudah tampak di layar ya? Sudah tampak belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke, hari ini Bu Ina akan menjelaskan tentang, oh iya bentar, maaf. Yang di sini malah belum. Ada ya Mas ya? Loh, habis nih. Iya, silakan. Mbak Nancy. Oh iya. Begini ya. Anaknya di mana? Di motor. Oh, di motor. Oh iya, Bapak diambil dulu. Saya kira mau nyamperin di mana. Iya, bentar ya. Karena ini ganti kelas jadi. Hmm, jadi terhenti ya. Sebentar. Ini kelas langsung. Ya, ini kok nggak bisa ya? Bentar ya Mbak, nanti aja ngumpulkannya ya. Sudah ya? Tuh, kok aneh ya? Kenapa ya? Sik. Jadi gitu ya kalau ditekan. Yang di ini sudah bisa berubah-ubah belum? Udah. Tuh.
Kalau gini bisa ya, masa gini aja? Enggak mungkin dong, enggak kelihatan kan ya? Oh, mungkin harus di ya. Ngebiadi. Keren sekali. Biar mana nih? Sampean tuh baso. Kan segitu kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak, Mas? Kalau nggak kelihatan bisa maju ya. Oke, jadi gini aja ya. Gini aja nggak apa-apa, Mas. Mas dan Mbak yang online. Halo. Gak apa-apa, Bu. Iya, Gak Bu, apa-apa, nggak Bu. apa-apa seperti itu. Jadi ini ya. Ini kalau saya tekan untuk saya tampilkan besar, di sini nggak kelihatan yang kelas gitu. Jadinya hilang. Nggak tahu ini apa yang di pengaturan apa. Daripada nanti molor ya, saya nggak mulai-mulai, mending ini aja ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang prinsip desain setelah unsur-unsur pembentuk seni rupa atau elemen-elemen desain. Prinsip desain itu adalah aturan dasar ya atau pedoman visual yang digunakan untuk menciptakan komposisi. Jadi intinya kalau sudah elemen-elemen itu dikomposisikan, ada garis, kemudian apa lagi? Bidang, gempal, volume, warna itu akan membentuk sebuah yang namanya komposisi harmonis gitu ya. Jadi untuk sebuah gambar itu merupakan komposisi yang memang dia sudah harmonis gitu karena sudah mengandung prinsip-prinsip misalkan seperti keseimbangan, ada center of interest, kemudian ada irama dan lain sebagainya. Gantung nanti gambarnya itu memang dikayakan misalkan dia memunculkan sesuatu untuk dilihat gitu ya. Atau dia membuat sebuah perulangan garis gitu. Kayak kalian yang buat tugasnya itu kan kalian sudah melakukan irama ya, ada membuat perulangan garis atau repetisi dari garis lurus ataupun repetisi dari garis lengkung gitu. Jadi kalau dalam DKV prinsip ini membantu agar pesan dapat tersampaikan dengan jelas gitu. Ini dalam bentuk gambar ya. Misalkan kalian membuat sebuah poster, maka dalam prinsip desain ini akan sudah tampak sekali dan baca ya keseimbangannya bagaimana, kemudian iramanya bagaimana dan seterusnya. Baik, jadi dalam prinsip desain itu sendiri ada tujuh prinsip ya yang harus kalian ingat-ingat. Ini sampai kalian di mata kuliah mungkin kayak mata kuliah psikologi komunikasi iklan, kemudian mata kuliah estetika yang membahas unsur-unsur visual ini nanti tetap kalian berpedoman pada prinsip desain. Jadi kalian bisa mengutarakan bagaimana sih keseimbangannya, bagaimana center of interest-nya, kesan-kesan warna apa yang digunakan di situ itu masuk di elemen dan prinsip desain. Jadi kita tidak akan terlepas dari yang namanya nirmana atau desain elementer seperti itu. Itu ya. Terus ada lagi nanti tipografi ya, tipografi terus nggak tahu kalau layout itu nanti penyusunnya di apa. Ini ya sudah masuk di praktek desain ya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan untuk yang pertama ada keseimbangan. Dari bagian dari prinsip desain yang pertama itu ada keseimbangan. Keseimbangan itu menata elemen agar tampak stabil ya, tidak berat sebelah. Kemudian macamnya ada 3, simetris, asimetris, dan radial. Kalau simetris berarti apa? Kanan kirinya sama.
Kemudian kalau asimetris berarti keimbangan dicapai lewat kontras ukuran, warna, atau bentuk. Ini bisa berupa apa saja ya. Gitu. Kalau misalkan gambar ini, coba ini keseimbangannya apa? Kita menarik garis tengah dulu ya. Garis tengah gini, seret. Kira-kira keseimbangannya apa? Asimetris, gitu ya. Bisa dipahami ya. Gitu. Kalau yang sentral, sentral itu seperti ini, jadi terpusat komposisinya. Ya memang hampir seperti komposisi simetris, cuman kalau sentral ini gambarnya sudah menyatu. Satu objek gitu loh ya, jadinya komposisinya sentral. Misalkan kayak ada satu gambar, ya kayak ini kan sudah lingkaran-lingkaran ya, dijadikan satu atau membentuk kesatuan, maka kalau ditarik garis bisa menjadi komposisi sentral, karena kalau dilihat gambarnya seakan-akan terarah ke pusat gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Belum ya. Saya lanjutkan. Untuk yang kedua, ini ada penekanan atau yang disebut dengan empasis. Di sini penekanan juga bisa jadi center of interest ya. Di sini ada menonjolkan bagian penting agar langsung menarik perhatian. Tak kelihatan, Mas? Bisa maju, nggak apa-apa. Kemudian misalkan ukurannya bisa lebih dibesarkan, kemudian warna kontras, atau posisi di tengah. Kan bisa ya, kita membuat satu warna khusus untuk orang bisa melihat gambar kita gitu ya. Jadi on point. Lanjut di irama. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalian setidaknya dalam komposisi garis sudah melakukan yang namanya praktek membuat gambar berirama. Jadi, ini, nah, jadi gambar berirama itu tipenya ada 5 ya, ada yang teratur, contohnya seperti itu, kotak-kotak itu, kan teratur ya, jaraknya, intervalnya sama. Kemudian yang ritme mengalun itu sebenarnya bisa disebut teratur karena ada jarak dan ukuran yang sama. Kemudian karena ritme mengalun ini ada pengulangan elemen dengan alur lembut, biasanya kan memberikan kesan natural ya. Kalau misalkan digambarkan secara nyata itu biasanya kita sedang menggambar ombak gitu ya. Jadi yang hubungannya dengan lengkung-lengkung. Jadi ada kesan natural seperti itu. Kemudian ritme meningkat dan menurun. Jadi warnanya semakin digelapkan atau diterangkan, kemudian bentuknya semakin dibesarkan atau dikecilkan. Jadi seperti itu. Namanya ritme meningkat dan menurun. Bisa dari warna, bisa dari bentuk ya, dan ukuran jarak seperti yang saya jelaskan di sini. Jadi ya. Iya, betul. Jadi ritme meningkat ataupun menurun, gitu ya. Kemudian ada ritme berpadu, jadi pengulangan elemen dengan pola selang-seling, jadi misalkan hitam putih, hitam putih, hitam putih gitu dan seterusnya. Untuk bebas berarti ya sudah bebas ya, random. Pengulangan elemen tanpa pola tertentu, jadi ekspresif ya, kayak karya-karya abstrak, itu kan dia ritmenya bebas. Misalkan cipratan cat mungkin kan bisa ya. Untuk yang kelas karyawan ini bisa melihat lagi PowerPoint-nya enggak? Enggak ya? Harus dikirim dulu ya? Harus saya kirim dulu baru kalian bisa punya sendiri ya? Ya wes gitu aja, jadi nggak usah dicatat ya.
Oke, saya lanjutkan untuk proporsi. Kalau yang minggu lalu saya jelaskan, misalkan kita menggambar bentuk manusia secara realis ya, itu kan berarti ada proporsi khusus atau penentuan-penentuan pakemnya ya. Misalkan ukuran anak-anak lebih kecil daripada orang dewasa sudah pasti ya. Kemudian jarak antara mata, hidung, mulut, atau komposisi yang membentuk muka itu sudah ada pakemnya. Maka proporsi di sini itu adanya hubungan ukuran antara elemen agar tampak serasi dan realis. Itu ya. Kenapa saya di sini mencontohkan gambar bola? Karena kan sudah jelas ya yang pernah kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya bola basket akan lebih besar daripada bola. Iya, gitu. Jadi kalau misalkan dalam gambar secara realis kan seperti ini ya. Iya, gitu. Makanya kalau menggambar anak kecil kan masih jelas lebih kecil daripada orang dewasa. Sudah pasti itu namanya proporsi. Kemudian ada kesatuan atau unity. Semua elemen tampak menyatu dan saling mendukung pesan utama. Bisa dicapai lewat warna seragam, gaya bentuk atau tipografi yang konsisten. Jadi seluruh gambar atau seluruh bentuk yang sudah menyatu itu namanya satuan. Makanya kalau gambar itu sudah tersusun, sudah terkomposisikan, kan menyatu kan? Nanti akan menjadi gambar yang harmonis. Itu sudah pasti. Ini kontras 7. Yang ketujuh itu ada keselarasan, yang keenam kontras dulu. Jadi kalau kontras itu contohnya seperti gambar di sebelah. Kalau kita melihat atau ya melihat warna-warna kontras ya. Contohnya apa selain hitam dan putih? Warna apa saja? Merah dan biru. Merah dengan Biru. biru. Merah dengan biru agak sedikit berdekatan ya. Orange. Kalau ungu dengan kuning bagaimana? Ya, ungu dengan kuning ya. Kemudian kalau warna apa lagi ya yang kontras ya? Selain ungu, kuning, banyak ya. Intinya kan lebih terang dan lebih gelap. Hanya saja kalau hijau dengan merah itu ya kontras sih, cuman agak sedikit berdekatan. Tapi bisa dikatakan kontras. Itu yang Mas Sentrino. Ya, Bu. Karena warna merah dan hijau ini kan sama-sama warna apa? Primer, enggak ya? Warna hijau itu primer bukan? Bukan ya. Jadi hijau itu gabungan dari warna biru dan kuning. Mungkin juga bisa biru dan kuning adalah warna kontras. Jadi kalau warna kontras itu perbedaannya mencolok antara elemen untuk tambah daya tarik. Besar dan kecil juga bisa menjadi kontras ya. Kemudian tekstur lembut dan kasar juga bisa menjadi kontras. Kalau misalkan kalian mengarsir dengan teknik cross hatching, tahu? Jadi berupa garis-garis ya, garis-garis penuh kayak gini. Misalkan ini kotak ya, garis tabung, gampang. Nah ini arsirannya dari garis-garis seperti ini. Jadi semakin kerapatannya ini kan semakin dia terang ya. Nah gitu, kalau semakin rapat kan akan semakin gelap ya, dan seterusnya, seperti itu. Iya, gitu. Oh, iya gitu ya. Oke, jadi ada perbedaan yang mencolok. Makanya kan warna itu tidak hanya, warna kontras itu bisa dicapai dengan arsiran gitu ya. Tidak hanya dengan membuat warna secara khusus gitu. Jadi terang dan gelap bisa diciptakan lewat sebuah arsiran, tekstur juga. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang ini adalah keselarasan. Jadi sudah membentuk satu gambar utuh ya, keselarasan itu. Jadi semua elemennya cocok satu sama lain tanpa menimbulkan benturan visual. Jadi sudah enak dipandang gitu ya.
Kalau Mas-mas dan Mbak-mbak lihat dari gambar sebelahnya ini sudah terlihat jelas sekali ya, ini gambar apa? Anjing. Ini kira-kira dibuat dari apa? Hah? Koran? Dibein ya, potong-potong. Terus kemudian ditempelkan. Hanya saja bentuknya lebih ke bentuk gambar bervolume atau bidang datar? Iya nih. Datar atau bervolume? Bervolume ya, karena apa? Ada gelap terang ya di mukanya, kemudian kita bisa melihat jelas antara bagian badan dengan kepala, ya kan? Terus hidungnya sedikit lebih menonjol, maka dia sudah untuk gambar bervolume. Kemudian juga di bagian lidah itu juga sudah tampak gelap terang ya. Jadi bagian dalam, semakin dalam akan semakin gelap. Gitu. Kalau ini namanya gambar kolase. Ya. Nah, bukan Mas, membuat gambar kolase. Kolase digital. Oh ya, manual. Kalau dulu memang tugasnya di kelas karyawan juga saya kasih kolase ini. Untuk tugas berikutnya sama akan membuat kolase tapi sedikit lebih sederhana daripada yang lebih rumit. Kalau ini kan sedikit rumit ya, sudah bervolume. Untuk minggu depan saya buatkan tugas yang lebih simpel. Gitu. Ya, targetnya tidak seperti ini. Kalau dulu seperti ini targetnya, membuat seperti ini tapi manual, gitu ya. Oh ya, SD juga sudah ada ya tugas seperti ini. Biasanya membuat nempel-nempel rumah, ya kan? Betul. Ya, jadi kolase itu ada yang memang dari bahan alami, ada yang dari daun-daun kering gitu ya. Terus, ya gitu macam-macam lah bahannya. Kalau yang di kelas reguler itu membuat kolase itu ada dua macam dari bahan alami, kemudian membuat karya komposisi ya, itu tapi montase. Jadi ada dua tipe, ada kolase, ada montase. Minggu depan saya jelaskan tentang kolase dan montase. Biar meskipun kalian tidak mendapatkan tugasnya, tapi mendapatkan pengetahuannya, gitu ya. Oke. Ini ada 7 tadi ya. Diingat-ingat, satu, prinsip desain itu ada 7. Yang pertama keseimbangan, 2, penekanan, 3, irama, 4, proporsi, Kesatuan, satuan, kontras. kontras, sama selarasan. Oke. Nah, terkait dengan yang saya instruksikan di grup ya, jadi kan saya menyuruh kalian untuk membawa alat gambar. Sebenarnya untuk mengerjakan tugas yang harus diselesaikan pada saat ini juga. Itu membuat sebuah gambar kotak dengan ukuran kecil kurang lebih 4 cm kali 4. Jadi gini ya, gambar kotaknya dulu. Ini. Terus kalian membuat contoh itu keseimbangan. Gambar keseimbangan misalkan membuat gambar kotak dengan kotak ini ya. Namanya keseimbangan simetris. Terus lagi kotak gini. Terus ada gini. Dengan gini namanya keseimbangan apa gitu ya. Untuk yang kelas online karena jaraknya jauh sekali ya dan tidak bisa di zoom kameranya, maka saya membuatkan contoh di sini. Bentar, saya mundur. Nah, jadi buat gambar kayak gini ya, kotak-kotak ya. Isinya nanti ada keseimbangan, contohnya misalkan kalau ini proporsi, kemudian ada balance, emphasis ya, penekanan, kemudian ada unity,
ada irama, kemudian ada kontras, variasi. Pokoknya ada 7 unsur itu digambar di kotak-kotak kecil, gitu ya. Halo? Ya, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, Oke. Bu. Iya, Oh, Bu. dari situ papan tulisnya terlihat jelas nggak? Nggak ya kayaknya ya? Tidak terlihat Nggak apa. kelihatan, Bu. Nggak. Ya, jadi nanti membuat gambar kayak gini ya. Kecil-kecil aja. Di ukuran kurang lebih sekitar 4 cm kali 4 cm atau ya segitulah cukup. Kalau 3 cm kekecilan ya. Jadi kalian hari ini membuat 7 itu langsung dikumpulkan ke saya gitu ya. Bikinnya berarti ya 7. Kalau keseimbangannya itu kalian pilih salah satu aja. Boleh simetris, asimetris, atau apa tadi satunya? Simetris, radial. Oke, gitu. Untuk yang kelas online, kalian juga bisa langsung membuat ya. Hari ini juga. Jadi dibuat, kemudian langsung difoto, langsung dikirimkan ke saya untuk saya ambil sebagai nilai kuis. Supaya kalian bisa memahami yang dimaksud dengan 7 prinsip desain. Sebelum Izin kita bertanya. mulai, sebentar ya. Sebelum kita mulai, kita lanjutkan dulu. Di skip dulu ya, sebentar. Nah, ini adalah bidang. Bidang. Saya akan menjelaskan tentang bidang. Bidang. Yang kalian tahu tentang bidang minggu lalu adalah yang memiliki panjang dan lebar, yang datar ya, tidak bervolume, bidang hanya bisa dilihat satu sisi saja dari arah depan. Kemudian kalau di sini saya tuliskan, bidang adalah unsur dasar visual yang terbentuk dari pertemuan beberapa garis. Jadi garis dihubungkan dengan garis maka akan membentuk bidang, sehingga memiliki ukuran yang namanya panjang dan lebar, berbentuk 2 dimensi gitu ya. Jadi sebuah bidang itu tidak memiliki ketebalan. Ingat-ingat, tidak memiliki ketebalan. Bidang bisa berbentuk geometris. Geometris itu seperti persegi, lingkaran, segitiga. Apa lagi? Hah? Apa Mbak? Kemudian ada organis. Bebas menyerupai alam ya. Seperti daun, awan, cipratan cat juga. Kemudian abstrak. Sebenarnya kalau cipratan cat itu bisa masuk ke abstrak ya. Karena bentuknya sudah tidak beraturan. Kemudian untuk fungsi bidang dalam desain itu ada 4 atau mungkin nanti kalian bisa tambahkan sendiri ya. Kalau memang kalian rasa kurang untuk fungsi bidang. Jadi bidang ini untuk menciptakan komposisi visual yang seimbang, kemudian menentukan arah pandang dan pusat perhatian, kemudian memberikan karakter dan irama visual, dan yang keempat menjadi dasar pembentuk dari sebuah ruang dan tekstur gitu. Oke, itu untuk bidang. Jadi contohnya seperti ini ya, komposisi bidang dengan warna. Ini saya mengambil dari Pinterest ya. Jadi kalau kalian lihat-lihat referensi dari situ itu kan banyak sekali. Karena saya ambil salah satu contoh saja mungkin untuk gambarannya, untuk tugas kalian minggu depan ya. Itu seperti ini. Jadi kalian membuat komposisi bidang dengan warna. Hanya saja kalian tidak mewarnai. Maka tugasnya seperti ini. Nah, ini bisa dibaca ya. Buatlah sebuah komposisi bidang dengan warna. Bidang dihasilkan dari potongan kertas yang dibentuk menjadi sebuah bidang. Jadi boleh menggunakan kertas lipat atau mungkin kertas kado atau mungkin apa yang ada pattern-patternnya gitu ya, itu boleh digunakan. Kemudian tempelkan potongan-potongan bidang yang sudah dibuat di alas tas gambar dengan menggunakan lem. Nah, jadi misalkan dipotong
bentuk lingkaran, ya. Dari segitiga ini ya. Nah, ini lingkaran, kan segitiga, lingkaran. Atau bentuknya sama semua seperti ini pun boleh. Asalkan bidangnya itu tidak terlalu besar sekali. Misalkan lingkaran saja 2 itu ya, dengan diameter 15-15 itu. Jadi satu gambar cuma 2 lingkaran aja. Itu kan sudah bidang ya. Tapi terlalu besar, jadi komposisinya kurang penuh. Maka di sini nomor 4 saya tekankan, usahakan dalam mengkomposisikan bidang tidak membentuk sebuah bentuk gempal atau gambar bervolume juga. Gitu. Jadi kalau kalian membuat gambar bervolume untuk bidang, itu nanti jatuhnya akan membuat ini. Ya, bukan seperti ini yang saya maksudkan. Jadi kalian membuat gambar seperti ini. Gitu. Jadi warna-warna ya boleh menggunakan 2 warna aja boleh, 3 boleh. Disesuaikan dengan waktu dan ya kesibukan kalian ya. Yang penting kalian bisa memahami bagaimana mengkomposisikan sebuah bentuk itu dengan warna gitu. Oke? Ada pertanyaan untuk tugas berikutnya? Iya, Mas? Tidak. Izin bertanya, Bu. Untuk yang bidang. Kalau komposisi bidang minggu depan baru start, tapi boleh diawali dulu. Dicicil, jadi berarti tidak harus dikumpulkan dalam minggu ini, gitu ya. Jadi minggu depan itu kita masih di komposisi bidang, karena kan minggu depan saya masih menjelaskan tentang kolase dan montase. Jadi ini masih satu kesatuan, jadi ini dibikin 2 kali pertemuan, gitu. Karena tugas kolase dan montase saya hapus, saya tidak adakan, makanya ini dibikin 2 kali pertemuan supaya lebih maksimal hasilnya gitu ya. Makanya kalau membentuk bidang-bidang kecil kan lebih bagus toh, gitu. Nanti misalkan tidak selesai ya, tidak selesai, berarti kita bisa melakukan praktek di kelas. Kita juga bisa melihat yang dilakukan di kelas online, membuat prakteknya bagaimana, gitu. Untuk tugas yang saya suruh cari gambar, nah itu nanti kalian mencoba untuk presentasi, membaca karya dengan prinsip-prinsip desain itu tadi, gitu. Ini gambarnya yang saya dapat ini, gitu ya. Ini keseimbangannya bagaimana, itu jelaskan ke teman-teman, gitu. Sudah, bawa gambar, mbaknya 2. Bawa, coba lihat. Oh, gitu. Iya, kan terserah ya gambarnya ya. Ya betul, nggak apa-apa. Terserah. Boleh poster, boleh Mbak gambar apa? Belum? Oh, belum. Masnya? Oh, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak masalah. Iya, betul, nggak masalah. Jadi bebas. Ya, oke, nggak apa-apa. Nggak ada masalah, kan gambar. Masnya bawa? Belum bawa. Masnya? Oh, Nirmana, gambar Nirmana. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Jadi semua gambar bebas. Memang kan saya tekankan untuk di print gambarnya bebas ya. Boleh apa aja tadi ada singa, ada wes macam-macam. Oh, One Piece, tak pikir yang itu singa. Oke. Jadi gambarnya disimpan dulu ya. Kalau misalkan cukup nanti kita langsung presentasi. Tapi kalau waktunya tidak cukup, berarti di minggu depannya lagi gitu. Karena harus pergantian, misalkan satu pertemuan 2 orang tidak masalah. Gitu ya. Untuk yang belum membawa, tolong dipersiapkan. Untuk yang di kelas online, kalian juga bisa mempersiapkan contoh gambar apapun ya untuk di share screen, kemudian dijelaskan dengan prinsip-prinsip apa yang ada di dalam gambar yang kalian dapat, gitu ya. Bisa dipahami kelas online? Bisa, Bu. Bisa, Oke. Bu. Apakah kalian bisa mulai mengerjakan tugas yang ini? Sudah ya, karena ini waktunya sangat
terbatas sampai jam 9, maka kurang lebih saya rasa setengah jam sudah selesai. Izin bertanya, Bu. Ya, Ini berarti buatnya di kertas ketiga ini. iya Dengan di ukuran kertas. Boleh di di kertas. kertas HVS biasa, boleh kalau memang nggak ada di tempat kerjanya nggak bawa buku gambar, kalian Nggak bisa bisa sih. kerjakan di kertas HVS, folio, terserah. Nanti setelah selesai, difoto, langsung difoto aja ya, langsung dikirimkan ke saya gitu. Ini saya masukkan sebagai nilai kuis. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, kalaupun Mas, ada pertanyaan, ya, Mbak Hardina mau tanya? ini cuma gambar kotak, tapi diukur 4 cm gitu kan, Bu? Iya, kurang lebih segitulah. Boleh kamu membuat eh, 5 cm boleh, tapi saya rasa kalau kurang dari 4 cm terlalu kecil, tapi kalau lebih dari 4 cm akan terlalu besar. Jadi ya 4 cm aja cukup, gitu ya. Oke. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja, gitu ya. Sambil saya tunggu. Gambarnya boleh dikumpulkan ya, Mas? Disobek aja. Ya, dikasih nama di belakang. Ya, di sini, di depan. Ya, Gila, nggak presentasi. yang ini aja. Dari gambar dipresentasikan. Kau sih, jangan saya gitu kan. Ini aja. Oke. RG. RG ini kayak minggu lalu juga nggak masuk ya? Masuk, Pak. Oh iya, 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 inget tes. Ya, inget, inget. Ya, inget saya anaknya. Jadi ini teman-teman yang ada di kelas, ini sudah mengumpulkan juga gambarnya ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masnya sudah selesai? Sudah. Oke. Ya. Iya, ininya Mas. Izin Nah, ini ya. bertanya, Bu. Ini loh, bebas Ini wis, terserah. ini nggak perlu pakai penjelasan kan ya, Bu ya? Gimana? Ini nggak perlu pakai penjelasan kan? Nggak perlu. Oh, di bawahnya aja. Dikasih kayak Kayak- gitu, keseimbangan simetris. Terus Oh, nanti kalau sudah selesai berarti yang kedua empasis. Terus selesai lagi bawahnya dikasih tulisan irama gitu ya. Singkat-singkat aja. oke, Bu. Oke. Enggak, bebas. Boleh pakai pensil, boleh pakai ballpoint. Tapi kalau yang difoto, yang online, usahakan misalkan memakai pensil tetap terlihat jelas ya waktu difoto. Gelap terang boleh diarsir, boleh. Tidak usah menggunakan pewarna. Misalkan warna kuning, hijau tidak usah. Hitam putih aja cukup. Ini saya besarkan supaya bisa melihat teman-teman yang online lagi ngerjakan. Untuk Mbak Naura,
Halo, Naura, Kak Naura, Iya, Bu. Bentar, Bu, nggak saya bisa. gambarnya di bawah, jadi tadi saya off cam kan. Oh ya, Mbak Monica, Iya. Ya, Mbak Monica, Bu. ya bisa on cam, Ya, Bu. aman ya Bisa Mbak? nih. Saya mengerjakannya di kertas kecil ini nggak apa-apa ya. Aduh, nggak kelihatan lagi. Gimana Mas Juan? Kalau mau Saya mengerjakan. ngeliatin gambar, backgroundnya harus dimatikan dulu ya Mas. Nah, caranya gimana nggak tahu aku. Mematikan background itu nanti Soalnya di pengaturan itu ada itu. Di ini sebelah, aku adanya kertas A5. nggak apa-apa, Nggak apa ya? nggak apa-apa. Ya, oke, Bu. Ya, oke. Setengah, setengahnya AVS, setengahnya A4. Mobil saya keliling. Rumahnya mana Mbak? Ini Ayu. Ja, di mana? Ya. Oh, promosi. Oh, gitu. Sibuk banget berarti ya. Mm-mm. Semuanya. Yang ngambil video-video juga kamu sendiri. Oh, oh iya. Tuh ya sudah jadi 1, 2, 3, 4. Nah, tuh enak tuh cepet. Tinggal ngisi aja ya. Nanti ini di bagian bawahnya tinggal ngasih nama. Iya, oke. Bisa dibikin kotak-kotak dulu ya. Kotak-kotak tuh maksudnya ya langsung bikin 7 gitu. Tinggal ngisi, terus tinggal ngasih bawahnya. Eh, Dia dibuka benar tuh. DP murah benar sih. Jadi mata kuliah Nirmana itu ya, desain elementer itu merupakan satu mata kuliah dasar yang jadi pegangan kalian sampai nanti gitu ya dalam berkarya. Makanya harus benar-benar paham gitu ya. Untuk Nirmana itu sebenarnya harusnya ada Nirmana 1, 2, sampai 3 gitu harusnya karena ini juga di kelas karyawan kan juga cuma 7 kali pertemuan ya. Jadi
mungkin kurang maksimal dan alangkah baiknya kalau kalian membaca buku ya. Supaya nanti ya setidaknya kalau misalkan kalian membuat karya itu tidak menjadi orang gagal paham gitu ya dengan apa yang kalian buat. Jadi menghindari miskomunikasi. Di desain komunikasi visual itu kayak intinya adalah kita mengkomunikasikan sesuatu kan ya. Namanya juga desain komunikasi visual. Jadi apa yang kita buat, apa yang kita tuangkan itu mengandung tanda komunikatif ya. Jadi melalui komunikasikan bisa berupa pesan ya. Itu bisa menjadi bermakna seperti itu. Kalau misalkan kalian membuat gambar kontras dengan lingkaran, misalkan cukup seperti ini saja contoh ya, ini boleh. Misalkan gini, ini aja boleh ya. Jadi tidak harus penuh ya, harus penuh gini. Paling 15 menit selesai kayak gini-gini. Ya Mas ya, Mbak. Kenapa? Bisa? Nggak masuk? Coba. Gimana ya? Cuma satu aja. Biasanya bisa Mbak di situ. Tapi ini semua kepakai itu. Biasanya pakai yang bawah-bawah itu loh coba. Di situ ada nggak yang di bawah? Ada ya? Oh ya berarti di situ. Di situ. Nggak apa-apa, boleh. Atau itu Mbak, di depan situ. Pakai ini juga bisa ini Mbak. Nih, ini lah. Halo, ini. Nah, sini. Ini. Depan sini, apa-apa. Ada kesulitan yang kelas online? Tidak, Bu. Ya. Sudah selesai? Belum? Yang online sudah dapat berapa kotak yang digambar? 2. Oke. Sudah 5, Bu, kurang 2. Sudah 5 4, Bu. kurang 2. Sip. Neki,
Iki, aku buka kamera ya. Iki. Oh. Kalian yang di kelas online juga boleh ya. Misalkan kalau waktu mengerjakan tugas gini berinteraksi dengan misalkan pengen ngomong sama Mas Alexander tuh boleh. Jadi biar ada interaksi ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ini Kak. Terima nih WhatsApp biasa bisnis. Nyapa temannya boleh. Terus kurang, Mek. Introvert. Introvert tuh. Introvert. Siapa yang introvert? Saya. Oh gitu. Eh, Wes, Mek. Itu aja. Mana Meki? Mana? Masuk ke orang enak anjir. Jadi. Oh, oke. Tiba ya kamu tak arsip nih. Oh ini sudah dapat 3. Masih 3. Terus ada yang ini Mbak cepet ini kayaknya sudah selesai. Jangan lupa ditulisin bawahnya ya, biar nggak bingung nanti. Nanti jangan-jangan ketuker. Empasis ternyata kontras ya. Mbak Hartina mana Mbak Hartina? Saya, Bu. Bisa on cam? Saya. Ntar. On cam. Halo, Halo. Mbak. Sudah Ya, digambarkan ya ukurannya 4 cm kali 4 cm. ya sudah. Terus dalamnya dikasih apa? Dalamnya dikasih gambar. Gambar apa? Gambar 7 prinsip desain yang mewakili empasis itu gambarnya gimana sih? Contoh ya, saya gambarkan di kertas biar kamu tahu. Contoh untuk misalkan empasis, sebentar, saya gambar dulu terus saya dekatkan di kamera ya, biar kamu tahu. Bentar, saya robekkan kertas dulu. Jadi misalkan ini kotak, kotak. Ya bentar ya Mbak ya, ditunggu ya. Kotak, ini judulnya empasis. Empasis itu apa sih? Tekanan ya. Misalkan gambar lingkaran, 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 lingkaran. Mak jangka muka isi ta? Jangka. Ning kono. Nek ndak. Oh alah. Oh alah.
ya Mbak, saya buatkan contoh, saya gambar dulu di sini. Nah, ntar saya dekatkan. Oke, baik. Jadi untuk empasis misalkan contohnya ya, contohnya kayak gini. Nah, di dalam kotaknya itu diisi kayak gini, Mbak. Ini contoh untuk empasis. Empasis itu penekanan ya. Jadi ini kan Anda bikin lingkaran, lingkaran, lingkaran ya. Dalamnya ada dikasih lingkaran kecil-kecil. Ini contoh aja kan, bebas ya kalian menggambar apa. Terus di sini ada penekanan, satu penekanan ada center of interest. Gitu ya. Ini namanya empasis. Dan seterusnya nanti keseimbangan juga, misalkan mau bikin gambar kontras ya. Gambar kontras misalkan mau bikin kayak gini. Ini kotaknya misalkan ya. Kotak, kemudian ada lingkaran, lingkaran, lingkaran. Dikasih gini. Ini kontras. Kontras hitam putih gitu. Nah, misalnya gini dan seterusnya gitu ya. Terus di sini dikasih tulisan kontras, kontras. Oh iya, Ya, Bu. kontras. Terus nanti bagian lagi ada empasis. Terus apa lagi tadi? Apa lagi? Kesatuan, ke Hah? 7 kesat, prinsip desain. Hah? kesatuan, keseimbangan. Ya, betul. Itu ya, gitu ya. Ya, Oke, sudah selesai? Belum? belum, Belum. Mas. Ya, diselesaikan ya. Nanti kalau sudah langsung difoto, langsung dikumpulkan ke saya. Sama kayak yang kelas di sini. Ya. Oke. Oh, oh begitu. Itu. Bu, ini kalau sudah langsung kirim di WA ya. Ya. Japri aja nggak apa-apa. Lebih enak. Jangan lupa di bawahnya dikasih nama nomor mahasiswa langsung ya. Foto, kirim nomor mahasiswa. Oke, Bu. Oke. Oh. Kenapa? Ada kesulitan lagi? Mbak Nadia aman, Mbak Nadia? Aman, Bu. Aman. Oh, begitu. Yang sering terjadi di sekitar kita, maksudnya yang Bu Yuyun pernah menemui itu kadang penggunaan warna kontras itu sedikit kurang terpikirkan ya. Misalkan kayak kadang Bu Yuyun melihat kayak misalkan waktu lihat sepak bola ya di televisi ya. Kalau lihat sepak bola di televisi itu kadang kalau Indonesia sama di luar negeri itu pakai jersinya atau bajunya itu kadang sedikit mendekati kalau yang di Indonesia ya. Kontrasnya agak sedikit kurang ya. Kalau yang di luar negeri itu dipikirkan benar-benar antara lawan satu dengan yang satunya itu benar-benar kontras. Jadi kadang ada di Indonesia itu warna apa ya kemarin ya, warna ungu atau apa ya, merah, agak sedikit berdekatan itu.
Iya, nggak mikirin warnanya ya. Sebenarnya itu contoh-contoh kasus yang memang harus ada solusinya ya. Maksudnya orang yang melihat itu kan kalau memang nggak peduli ya wis, pokoknya ya wis lihat itu warnanya ini. Sebenarnya akan pengaruh itu untuk warna kontras. Itu apa itu Mbak yang di gambar tuh? Yang ini apa? Yang nomor 1 ini? Hmm, simetris? Yang ini? Empasis. Ya, kenapa? Harmonis itu pokoknya sudah menyatu sama gambar. Kamu bikin fungsi ya. Oh, sini. Kasih sini. Misalkan nih, ini ya. Segitiga, kamu kasih lingkaran, kasih segitiga lagi, lingkaran kecil, segini, segitiga, gitu sudah jadi gambar, ya sudah gambar permana. Mana? Satuan, misalnya ya. Kalau bingung kesatuan berarti gini. Satuan itu kan gambar yang digabung ya. Bidang-bidang yang digabung misalkan gini. Gini Mas ya, misalnya. Terus di sini diarsir, kasih garis-garis. Ini sudah kesatuan ini Mas. Nah, gini sudah kesatuan nih. Atau bidang-bidang yang bertabrakan boleh. Misalkan gini ya. Jadi kayak ini. Pokoknya yang membentuk satu objek gitu ya. Dari berbagai bidang itu sudah kesatuan. Ya, ini nanti mau diapakan? Oh iya, tapi jangan terlalu kosong ya. Bingung nanti Bu Yuyun. Dikasih pattern boleh. Hmm, dikasih lingkaran-lingkaran kecil boleh. Ada yang dibingungkan Mas? Itu ya. Kalau penekanan kan mudah ya. Jadi tinggal apa yang bisa diwujudkan di situ. Ditekankan di apa. Misalkan ini lingkaran kayak tadi yang Bu Yuyun contohkan. Misalkan bikin lingkaran 9 jumlahnya. Di sini dikasih lingkaran lagi. Terus ada salah satu yang lingkarannya di blok. Misalkan di bagian ini. Nah, ini kan sudah empasis. Gitu. Sederhana. Sederhana aja. Yang penting kalian tahu maksud dari 7 prinsip desain tersebut. Saya cek dulu untuk yang online, nampaknya sudah banyak yang mengirim gambar. Mas Juan ini sudah selesai. Oh, bagus. Sudah jadi ya. Sudah jadi 7. Maaf Bu kurang lebih karena nggak ada penghapus gitu. Nah, ini Mbak. Oh, Mas Sentrino. Sentrino. Ini Yuyun, sudah juga permisi, saya mau tanya, yang kontras itu kayak gimana ya contohnya? kontras. Iya. Kontras itu bisa hitam putih. Bisa dari warna kan. Kemudian Oh bisa ya. bisa dari tekstur. Kemudian dari bentuk besar kecil bisa. Oh Terserah iya. jenengan mau pilih yang Yuk. mana. Kalau Bu Yuyun mending kayak tahu gambar yin yang Kak, Mbak? Itu kan Tahu. sudah bentuk kontras ya. Oh ya. Ya gitu. Seperti yang Bu Yun contohkan tadi ya. Di situ di depan kamera tadi waktu Bu Yun gambar. Nah itu kan
Yuyun bikin kontras. Yang di papan kayaknya nggak terlihat. Masih ada contohnya ini, yang bagian sebelah sini. Kayaknya tidak terlihat dari situ. Jadi nanti kalau membuat Saya kira warna itu blok, nih toh. ya diusahakan rata ya, kan Yuyun sekedarnya aja. Yang sudah selesai ini lagi siapa nih? Mario, wah gambarnya bagus sekali ini. Nirmana 2 dimensinya untuk komposisi garis. Oh, bisa di share screen mas, temannya. Bisa, Bu. Ya, biar temennya tahu ya. Oke, coba mas di share screen. Monica juga sudah selesai. Permisi, saya Oh, izin share screen ya, Bu. ya, silakan. Nah, ini gambarnya Mas Mario ya. Panggilannya siapa sih Mas? Rio atau Iya, siapa? nama Mas Mario aja. Iya, oke. Nek Kalau kamu lihat dari gambarmu itu, kalau dikaitkan dengan prinsip desain, termasuk gimana udah pulang, keterbacaannya, Mas? udah pulang. Kayaknya irama bisa deh. Irama, Drama, terus apa lagi? kontras, Kontras, terus apa lagi? eh keseimbangan dan keselarasan kayaknya. Ya, betul. Kalau keseimbangannya, keseimbangan apa ini? Kayaknya keseimbangan nggak keselarasan. Keseimbangan ada ini. Ada Atau keseimbangan ya? tinggal simetris atau asimetris? Oh ya, ini keseimbangan tapi asimetris. Asimetris, betul. Gitu ya. Jadi nanti kita juga belajar untuk membaca atau menganalisis gambar pakai prinsip desain ini ya. Yang dicari itu seperti yang dikatakan sama Mas Mario tadi gitu. Gitu ya. Oke. Bisa ditutup layarnya kembali. Terima kasih Oke, Mas terima Mario. kasih. Terima kasih kembali, Bu Ya, Yun. yang sudah selesai ada 4 mahasiswa, 1, 2, 3, 4. Saya tunggu ya hari ini. Jadi perkuliahan selesai berarti tugasnya sudah selesai gitu. Tinggal mempersiapkan untuk alat bahan yang digunakan untuk membuat komposisi bidang. Boleh ditanyakan atau boleh Permisi, sambil menunggu teman mencari referensi ya. izin tanya Bu. Ya, Itu untuk yang komposisi bidang melalui origami itu apa garis tepi lagi? Itu langsung satu lembar full? gimana? Yang tadi yang terakhir mungkin kurang jelas. Itu apa ke garis tepi atau satu lembar full A3? Tetap pakai garis tepi ya. Pakai Berapa garis senti tepi itu? 3 cm ya, tetap Oh, 3 pakai senti, garis oke. tepi 3 cm. Jadi nanti untuk contohnya seperti yang dicontohkan, jangan sampai membentuk gambarnya membentuk volume, jangan ya. Jadi bidang datar aja, terdiri dari bentuk-bentuk geometris boleh, seperti Kalau itu. Ya, abstrak abstrak apa namanya masuk ke kontras tapi abstrak itu boleh berarti ya? boleh, yang penting tidak membentuk volume. Volume tuh kayak kayak gambar sesuatu gitu kan? Ya, gambar sesuatu kan pasti bervolume. Kemudian, ya nggak pasti bervolume juga sih, karena misalkan ada tingkat gelap terang kan menjadi bervolume. Oke, 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 gitu ya. oke. Terus usahakan, oh kalau warna nggak saya tentukan ya, yang jelas harus lebih dari 1, gitu ya. Jadi pakai sekitar 2 warna Tek- boleh, 3 atau tek- mungkin Teksturnya lebih juga juga bebas ya, bisa Bu? selesai. Gimana?
Teksturnya juga bebas ya, tekstur. Bebas, bebas. Jadi Oke, nanti sistemnya kayak kolase gitu. Hampir mirip kayak kolase. oke Bu. Terima kasih. Ya. Mungkin Mas Juan sudah siap untuk sambil mengisi waktu ya untuk membacakan gambar yang didapat, gambar yang sudah didapat bisa di share screen mungkin ya untuk misalkan cara kamu membaca gambar pakai 7 prinsip desain ini bagaimana Bu Yun ingin tahu gitu. Gambarnya Bisa belum Mas? ketemu. Jadi Gambarnya saya belum langsung ambil ketemu. nilai ya, biar nanti bergantian di pertemuan selanjutnya gantian temennya. Gambarnya belum ketemu ini. Baru mau Gimana? nyari gambar. Baru mau cari gambar. Oh, baru mau gambar. Kalau Mas Sentrino, sudah ada gambarnya Mas? Apa, Bu? Sudah mencari gambarnya Mas Sentrino? Oh, masih mencari, masih mencari. Oh, masih mencari gambarnya. Ya. Boleh yang Mas Mario sudah mencari gambarnya? Halo, Mas Mario. Permisi Bu, izin tanya lagi. Ini gambarnya perlu dua kan ya? Mana? Dua ya? Satu aja gambarnya. Oh, gambarnya satu aja. Iya, bebas. Oke. Selesai, Mas. Iya, bisa dikumpulkan. Oke. Ini keseimbangan apa ini ditulis? Salah satu aja. Ya. Bawahnya dikasih nama ya, Mas. Nanti saya langsung kembalikan, saya ambil nilai langsung. Sudah? Sudah siap, Mas Juan? Mas Juan atau Mas Sentrino atau Mario atau Mbak Monica? Pokoknya yang sudah mengumpulkan silakan bisa langsung share screen gambar yang didapat, kemudian disampaikan 7 Izin, prinsip desain yang ada dalam gambar. Bisa? izin saya screen Bu. Ini kayak gini bukan? Permisi ya. Contohnya. Ya, betul. Betul seperti itu. Komposisi bidang. Ya. Ya, nanti tugasnya seperti ini. Seperti yang di-share sama Mas Juan. Gitu. Mas Juan mau menerangkan gambar ini? Tidak ada masalah? Boleh, boleh. Boleh, Ini silakan. 7 prinsip desain. Gambarnya ini gimana, Mas? menurut saya ya ini satu keseimbangan sih, keseimbangan, ada keseimbangannya, kontrasnya juga dapat sama irama. Ya,
Kalau untuk keseimbangan apa? Keseimbangannya apa sih kalau bilang itu bebas ya atau bukan asimetris, asimetris. Simetris ya? Ya, Oke. Ada center of interest nggak? kenapa Bu? Ada center of interest-nya? Ada empasisnya? Kalau empasisnya aku nggak bisa ngeliat sih. Kalau Nggak bisa dari melihat ya? iya nggak kelihatan Mungkin kalau dari. apakah di situ juga memperlihatkan warna kontras? Kalau kontrasnya aku masih bisa lihat antara birunya, biru dan Ya, putih. mungkin yang lebih menonjol ada warna putihnya itu ya. Iya, Ya, oke. Berarti sudah paham ya 7 prinsip desain ya Mas ya. sudah Bu. Untuk harmoni apakah sudah memenuhi? Harmoninya ada, tapi kurang. Lu kuy. Untuk bentuk geometri seperti ini, biasanya kita menemui pada motif apa Mas? Tahu nggak? Batik, Karena nih. Apa? Motif apa? batik, bukan. Iya, motif batik. Biasanya ya, dibuat Iya, gambar-gambar geometri seperti ini. Oke. Baik, terima kasih Mas Juan ya namanya. iya. Mas Juan sudah presentasi. Izin Oke. stop bagikan layar ya Bu. Ya, boleh ditutup. Ayo, Mas Sentrino. Ya Bu, sebentar. Yang mau di share screen. Ya, Udah muncul ya? Kon Kayak gini ya Bu. kesat. ya, boleh. Jadi dalam gambar ini keseimbangannya ada. Nah, salah satunya ya simetris. Ini simetris nih. Contoh, ini juga contoh. Terus untuk empatinya saya rasa nggak ada sih. Nggak Saya ada. rasa. Mungkin ada di warnanya ya. Sama Iya, seperti kayak gambarnya yang dipilih sama Mas Juan tadi. iya. Oke. Kemudian untuk Terus iramanya, untuk iramanya ada ini. Ini kalau ini ya irama. Bu, saya izin ke itu ya, ke dokumennya. ya, Nah, contohnya irama teratur. Ini teratur, teratur. Kalau itu kan sebenarnya kan gambarnya terdiri dari banyak ya Mas ya. Ada ya, segitiga, kemudian ada lingkaran, kemudian ya, dibuat bidang-bidang dari berbagai warna ya. ya, Nah, kalau untuk menerjemahkan gambar seperti ini sebenarnya gambarnya ini lebih kompleks ya. Intinya kan dia susunan dari bidang geometris gitu kan ya. ya. Kalau menurut kamu, apakah warna seperti ini sudah merupakan warna kontras? Kalau Sudah menurutku menerapkan warna kontras? Sudah? untuk hitam dan putih itu warna kontras. Tapi untuk merah dan hitam kayaknya lebih mendekati Itu merah ya. dan hitam. Ya, Ini kan sudah jelas sekali itu gelap dan terangnya untuk merah dan hitam. Itu iya. orange atau merah sih? Yang mana? Kalau di sini ini orange, kalau di layar merah ya. Ya, Kalau dari situ merah, kalau di sini ya. orange. Tak Oke. nilai am. Menurut kalian yang di sini, itu warnanya sudah kontras belum hitam dan merah? Sudah ya, sudah kontras. Oke, baik. Terima kasih Mas, siapa tadi namanya? Centrino. Iya, oke, sudah. Berarti sudah selesai. Oke. Sudah paham Mas ya? Izin matikan ya share Ya, screen-nya. baik. Terima kasih. Ya, Bu. Coba Mas Aldi coba pakai, bisa pakai ini, dipegang aja boleh atau ditempelkan di jaket. Nanti kamu mendekati kamera,
kasih tahukan ke teman yang online. Gak apa-apa, nggak masalah biar kenal. Ini ada namanya, perkenalkan dulu namanya ya, biar temannya tahu. Halo, 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 ya, halo, bentar halo, masih halo. siapan. perkenalkan nama saya. Ya, Katanya siapa? ya silakan. Perkenalkan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Aliansa. Saya di sini memperkenalkan hasil gambar saya, juga menjelaskan tentang dasar-dasar prinsip desain grafis. Di sini digambarkan sebagai singa. Di sini ada kontras, irama, juga penekanan. Yaitu penekanannya itu pada bentuk harimau. Iramanya itu pada Harimau itu. singa. Maaf. Oke. Namanya pada singa. Juga untuk irama itu ada pada yang rambutnya. Terus untuk kontras ini ada warna biru keunguan ya. Biru, Biru apa ini nih, Bu? biru, kayak biru toska gitu. Iya, Tahu biru itu? biru toska. Oh gitu. Iya. Kontrasnya itu dengan hitam atau dengan coklat. Apakah Warna kuning, Bu. Kontrasnya warna kuning. ya. Kalau penekanannya itu ya benar ada dua, pada singa juga sama warna biru toska ini. Iya, tapi lebih menonjol singanya ya. Singanya, Ibu. Karena itu sudah jadi satu objek khusus. Iya, Satu objek aja, maka penekanannya ya di gambarnya itu aja. di gambarnya, Ibu. Makanya tidak dibuat, istilahnya di belakangnya tidak ada pattern-patternnya atau backgroundnya ya. Backgroundnya kan polos. Maka empasis di situ adalah terletak pada Objek objeknya, gitu ya. ya. Baik, Oke, baik. Terima kasih gitu. Mas Aldi Ya, sudah terima kasih presentasi. kawan-kawan teman-teman. Ya, salam kenal dari Salam kenal, Aldi. Aldi. Oke, siapa lagi yang mau? Yang online boleh, Mbak? Mbak, siap. Itu kayak Mas Aldi. Iya, silakan. Dikasihkan. Nggak apa-apa, kayak tadi. Tadi kan komposisi bidang. Kalau sekarang apa itu dijelaskan. Aduh, malu. Kenalan dulu. Halo teman-teman, kenalin aku Nancy dari kelas karyawan eksekutif. Ini gambarnya nemu kayak gini. Kalau yang dari sini gambarnya kayaknya mengandung kontras ya Bu, karena hitam putih. Ya, Terus dia termasuk keseimbangan asimetris karena dia bentuknya dari segala bidang terus kayak apa ya, tidak simetris, jadi asimetris. tidak simetris jadi asimetris. Jadi untuk mengetahui gambar, bentar ya Mbak ya. Untuk mengetahui gambar simetris atau asimetris itu bisa ditarik garis tengah. Ya teman-teman online Di ya. sini ya. Tarik garis tengah ya. Dilihat kanan kirinya. Nggak Gimana? Gitu. nggak Nggak sama, nggak seimbang. seimbang kan? Tapi tetap memenuhi keseimbangan. Maka karena kanan kiri tidak sama berarti namanya keseimbangan asimetris. Terus Lanjut. mungkin irama sih Bu, tapi iramanya yang abstrak gitu. Iramanya yang abstrak. Iya, karena bikin apa ya, pandangan mata kita tuh kayak lihat dari sini terus ngarah ke sini gitu ada. Oh ya, Bener nggak sih Bu? Saya ngarang sih. nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Jadi kan irama itu kan sebenarnya macam-macam ya Mbak, seperti yang saya katakan tadi. Iya. Ada 5 tadi itu ya. Terus Terus
kontras, keseimbangan, animatis, terus lebih ke kayaknya ini ada penekanan di bagian sini sih, Bu. Lingkaran ya? Iya. Ya, betul. Karena satu objek khusus, yang lain Iya. kan memiliki sudut ya. Iya. Yang tidak memiliki sudut hanya lingkaran saja, jadi itu bisa Iya, jadi dijadikan sebagai penekanan di sini. empasis. Oke, meskipun di oh ya Mbak, tapi empasis saya itu kan lingkaran ya. Iya. Karena lingkaran itu digambar di atas bidang berwarna hitam. Iya, Bisa. Meskipun dibolak-balik tetap kita pandangnya jadinya ke Ya, betul. Oke. gitu Sudah? ya, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Ya, terima Sudah, kasih Mbak Nancy. Oke. Sudah presentasi ya. Adakah teman-teman yang lain juga mau mencoba mempresentasikan gambar yang di bawah dan 7 prinsip desain? Ya, silakan kumpulkan. Ya. Betul semua sudah paham semua ini. Buka Mas siapa namanya? Oh, Mas Rizal. Mas Rizal mau presentasi, Mas? Ya, silakan. Ini mic-nya dibawa ke kamera situ biar temannya juga bisa mendengarkan. Kenalan dulu. Ini gambarnya sudah saya nilai. Ya. Saya bantu taruhkan di meja. Halo, Sudah nyala? sudah. Ya, sudah silakan. Depan kamera. Di mana ya? Di sini ya? Iya, di situ. Sudah? Nah, sudah kelihatan? Oh ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam nama saya Rizal Wahyu Santoso dari jurusan DKV. Ingin mempresentasikan hasil gambar yang telah saya cari di Google tadi dan saya cetak di ukuran A4. Jadi untuk gambar ini mungkin memiliki apa namanya tadi? Keseimbangan, memiliki empasis di tengah, Ya. bentuk bintang ini di bagian tengah warna hitam. Lalu untuk keseimbangannya ini mungkin asimetris dikarenakan polanya keseimbangannya simetris namun polanya zigzag, teman-teman. Lalu untuk irama sendiri, iramanya dia zigzag juga, tapi beraturan. Gimana ya? Zigzag yang konsisten zigzag gitu loh. Zigzag atau bentuk bidang yang dibuat berulang-ulang? Bentuk bidang dibuat berulang-ulang sehingga membentuk pola zigzag. Iya, Mungkin ya seperti itu. Terus yang di paling tengah itu memang membentuk sebuah bintang. Membentuk sebuah bintang. Oh iya, berarti empasisnya di situ ya, Mas. Ya, oke, kelihatan sudah. Ya, Sip ini. membentuk sebuah membentuk sebuah bintang di tengah. Iya. Tengah. Lalu untuk harmoni? Untuk harmoni dan lain-lain sepertinya tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada. Harmoni itu kan sudah dalam bentuk satu sudah. gambar utuh toh. Berarti kan sudah. Tapi gambar bentuk yang di tengah ini termasuk ini, Bu, kayak lebih ke
empasi saja gitu loh. Oh gitu, oke. Secara Ya. yang saya riset gitu. Oke, baik. Nggak ada masalah. Yuk, ada lagi. Sudah hanya mencakup 3 hal itu saja. Satuan, Kesatuan, empasi, keseimbangan, empasis, kas. kontras. Bintang ini termasuk kontras apa? Warnanya. Warnanya soalnya hanya hitam putih saja. Jadi saya Iya. mungkin tidak ada kontras ini. Kan warna hitam putih kontras loh ya. Oh iya iya. Iya. Sudah ya. Kayak Warna yang hitam Buyut putih. tadi bilang yin yang itu termasuk warna kontras gitu Iya. ya. Oke. Hanya berarti mencakup 4 aspek ya. Ya. Kanan juga ada ya empasis ya. Oh iya, empasisnya di tengah bintang ini. Kontras ada. Sebenarnya juga itu sudah memenuhi semua sih Mas kalau Semua menurut aspek. gue. Semua aspek. Gitu ya. Karena satu gambar utuh jadinya sudah ada harmoni. Karena terlihat indah gitu. Baik. Untuk Mas siapa tadi namanya? Rizal. Riza. Sudah selesai presentasi. Terima kasih. Silakan. Baik. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zaki. Lagi nyilih nyilih anumu, gigimu, nyilih gigimu, Zudin. Ini. Nyilih gigimu. Ini sebenarnya ya, dia tuh gambarnya kayak foto gini. Jadi aku kudu edit ulang tuh di yang kau tahu pakai scanner gak sih? Baika. Yang foto miring gitu dijadiin jadiin gitu. Tapi tengahnya di tengah kan saya kasih catatan ya. Ini jadi langsung terus balance-nya ya. simetris. Kurang sedikit ya. Kemudian apa lagi? Kebersihan juga ya. Kebersihannya kurang. Sebenarnya cuma nyari satu kan. Nanti untuk membuat gambar harus diperhatikan. Misalkan pencetakan kalau membuat foto, dia cuma bisa nyetak A3. Gini ya. Nah, kalau aku cuma cari jadi satu, jelas. berarti cuma segini dong. Terus soalnya kan gambarnya apa? Ada penebalan dengan ini nggak ada point, dari kosongnya. harus Mending ku cari lagi sekali lagi supaya lebih rapi ya. Tapi kemudian juga gambarnya itu untuk kelanjutan tugas selanjutnya biar enak dilihat gitu ya. Oke. Terima kasih. Gokil. Silakan. Habis anjir. Untuk yang kelas online atau Mas siapa? Mas Izudin sudah mau gambar belum ya? Ya wes, berarti minggu depan ya sama Mas Zaki. Iya Zaki namanya ya. Untuk yang kelas online apakah ada yang sudah menyiapkan gambarnya? Bisa Sudah Bu. Ya. Sudah. Sudah, siapa? Saya Mairio. Ya, silakan share screen dan langsung dicoba 7 prinsip desain. Oke, permisi saya izin share screen. Oke. Berikut gambar yang saya pilih, poster film Inside Out. 7 prinsip desain yang saya lihat. Yang pertama, ada pada kontras, yaitu perbedaan warna dari setiap background di belakang, ada warna-warni. Terus ada empasis, yaitu terdapat pada gambar. Ada 2, kalau misalnya orang lihat itu yang pertama bisa judul, bisa juga animasi di depan. Terus untuk berikutnya ada kesatuan, yaitu tadi kalau misalnya ada beberapa bidang yang ditumpuk seperti warna-warna di belakang. Terus berikutnya keselarasan.
Dan proporsi ada pada pemilihan ukuran karakter animasi, terus pada judul. Berikutnya keseimbangan itu keseimbangan udah ya. Keseimbangan barusan yang saya jelaskan itu tentang ukuran juga, animasi sama judul, terus warna di belakang, dan yang terakhir irama. Ya, Sudah, itu aja. sudah. Kan di situ kan ini termasuk jenis poster ya, Mas ya? Ya, Ya, poster itu kan di situ sudah ada tipografi, kemudian sudah ada figur atau ilustrasi gambar ya. ya. Jadi ini sudah ada harmoni juga. Oh, Kemudian oke. ada satuan unity ya. Ya, Jadi ada beberapa unsur-unsur yang digabung, termasuk objek dengan lingkaran, tipografi dengan background lingkaran itu sudah jadi satu satuan gambar utuh. Kalau untuk keseimbangannya ini keseimbangan simetris atau asimetris? Coba ditarik garis tengah dari atas ke bawah. Dilihat kanan kiri sama atau tidak. Atau berat sebelah. Simetris atau asimetris? Ini simetris harusnya. Simetris atau Iya, asimetris? simetris. Gimana? Yang lain? Iya, Asimetris. betul. Asimetris ya. Jadi kanan kiri tidak sama tapi tetap seimbang. Gitu. Oke. Kalau untuk keseimbangan simetris itu biasanya ada di gambar-gambar geometris. Gitu sih. Lebih Oke. simpelnya gitu ya. Oke, terima kasih untuk Mas Mario. Terima kasih kembali. Oke, ada lagi selain Mas Mario? Mas Saya, Bu. Alexander? Mas Niza? Iya, Bu. Niza? Itu tugasnya sudah saya kirim ke WhatsApp tapi belum kebaca. Tugasnya? Yang minggu kemarin sama minggu sekarang. Oke. Bu Yuyun izin bertanya juga. Tugas yang minggu lalu saya kirim ulang. Tugas yang minggu lalu punyanya Mas Juan. Iya, cuman kemarin kan mau aku tebelin pakai 0,1. Karena waktu saya kebuang di kerjaan, jadi nggak sempat. Oh iya, untuk nilainya atau tahu benar tidaknya minggu depan ya Mas ya. Jadi 1 minggu setelah dikumpulkan. Mas Niza, Oke. Ya, ini Bu. maksud saya, apakah kamu sudah menyiapkan gambar untuk dipresentasikan? Sudah, Bu. Sudah, tolong di-share screen untuk misalkan dibacakan seperti kayak Mas Mario, Mas Juan tadi, dan Mas Sentrino. Kalau belum, nanti saya ganti di teman yang lain gitu ya. Sambil menunggu Mas Nizam menyiapkan, Mbak Hartina. Halo, Mbak Hartina. Iya. Mbak Hartina tolong on cam tapi off mic ya. Oke, silakan Mas Nizam. Ini gambar yang saya temukan barusan di Pinterest, Bu. Ya, silakan. Gambar ini sudah memiliki keseimbangan simetris, Bu, antara Keseimbangan bagian simetris. Ya, bagian betul. Terus? atas, bawah, dan kanan dan kirinya, Bu. Serta juga punya warna yang sudah kontras antara warna kuning di atas sama hijau di bawah. Oke, lanjut. Empasis, apakah ada? Terus untuk empasis ada di bagian lingkaran di tengah, Bu, yang warna pink. Oke. Untuk penerapan
apa namanya, kesatuan atau unity dicapai melalui Ya. dicapai sama ini Bu apa tengah lingkaran yang ada di samping-sampingnya. Oke, lanjut. Untuk keselarasan juga sama dicapai sama lingkaran yang seperempat sama yang setengah yang ada di sekitarnya. Nah, Mungkin itu Bu. oke, oke. Jadi untuk ini sama dengan gambarnya Mas Hendrino dan Mas Yuwan ya, karena ini terdiri dari komposisi bidang. Jadi ini ada sebenarnya kalau bidang utuh merupakan lingkaran ya. Kemudian ada setengah lingkaran, kemudian ada seperempat lingkaran. Itu hanya saja di sini dia membuat repetisi lain dari bentuknya, kemudian juga digambarkan dari warnanya ya. Yang dibuat berulang-ulang, kemudian ada warna apa lagi nih? Kalau warna oranye ke kuning namanya warna apa, Mas? Kontras. Gradasi atau kontras? Gradasi Bu. Gradasi, oke. Paham ya? Gradasi, Ya. kontras itu sudah di luar kepala nanti ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Nizam. Ya Bu. Ya, baik. Untuk yang lain, Bu Yun mohon untuk yang belum menyiapkan gambar, silakan disiapkan gambar untuk dipresentasikan di minggu berikutnya. Gitu ya. Masuk ya, Mas dua ini. Akan saya ingatkan kembali nanti di grup WA supaya tidak lupa. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sementara Bu Yun tutup dulu ya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.